Halo sports fans, kembali lagi di ballpark.id. Kali ini kita akan membahas berita yang cukup membuat publik dan pengamat sepak bola Inggris gempar sejak akhir minggu lalu, yaitu Project Big Picture. Project Big Picture adalah sebuah proposal yang kabarnya dipersiapkan oleh beberapa klub top di Liga Primer Inggris dan EFL atau English Football League. Pada akhir pekan lalu, rencana ini bocor ke The Telegraph dan kemudian menjadi berita yang ramai dibicarakan. Disebutkan kalau proposal ini disiapkan oleh dua klub terbesar di Inggris, yaitu Liverpool dan Manchester United. Owner Liverpool, John Henry, dan owner Man United, Joel Glazer, disebut-sebut sebagai inisiator dari proposal ini. Mereka telah menyusun rencana ini kurang lebih selama 3 tahun sejak 2017. Kabarnya, proposal ini juga diterima cukup baik oleh beberapa klub top 6 Premier League lainnya, yaitu Chelsea, Arsenal, Manchester City, dan Tottenham Hotspur. Gak hanya itu, ternyata proposal ini juga udah dapat dukungan dari EFL atau English Football League. Chairman EFL, Richard Perry, menyatakan kalau 72 klub anggota EFL menyambut baik usulan ini dan justru berterima kasih sama klub-klub besar di Premier League. Oh ya, sebelum lanjut, kita bahas singkat ya soal EFL. EFL adalah kumpulan 3 liga sepak bola yang secara hierarki ada di bawahnya Premier League, yaitu Championship, League One, dan League Two. Secara keseluruhan, EFL membawahi 72 klub yang masing-masing bermain di ketiga kasta kompetisi tadi. EFL dulunya dikenal dengan The Football League dan sebelumnya terdiri dari 4 liga, hingga keluarnya Divisi 1 Football League yang bertransformasi jadi liga yang sekarang kita kenal dengan Premier League pada tahun 1992. Oke, sekarang kita balik lagi ke Project Big Picture. Project Big Picture adalah sebuah rencana yang udah lumayan ngambang beberapa tahun terakhir, hingga dibeberkan ke publik seminggu yang lalu. Saat video ini dirilis, seluruh klub Premier League telah mengadakan sebuah pertemuan dadakan untuk mendiskusikan posisi Premier League mengenai Project Big Picture. Hasilnya secara mutlak, seluruh klub Premier League menolak untuk mengimplementasikan proposal yang disusun dalam Project Big Picture. Proposal pertama, bantuan dana dari Premier League kepada EFL. Dalam poin ini, klub-klub EFL akan menerima uang sebesar 250 juta pound sterling buat meringankan beban klub karena hilangnya pemasukan di musim 2019-2020 hingga musim 2021. Kedua, FA akan menerima uang sebesar 100 juta pound yang kemudian bakal dipakai buat distribusi ke klub-klub yang bermain di National League dan juga untuk perkembangan sepak bola grassroots dan liga sepak bola wanita. Uangnya dari mana? Rencananya uang sebesar 350 juta pound ini akan diperoleh oleh Premier League melalui skema pinjaman. Proposal kedua adalah soal struktur kompetisi. Dalam Project Big Picture diusulkan mengenai perubahan komposisi jumlah tim di Premier League dan di piramida EFL secara keseluruhan. Saat ini, EPL diikuti oleh 20 klub, sementara EFL terdiri dari 24 klub dalam masing-masing divisinya. Jadi total ada 92 tim dalam piramida ini. Kalau usulan ini diterima, maka nantinya Premier League hanya akan diikuti oleh 18 klub, sementara masing-masing divisi di EFL akan tetap diikuti oleh 24 klub. Dengan komposisi ini, berarti waktu pramusim akan lebih panjang buat tim-tim top di Premier League, karena dari sebelumnya 38 pertandingan semusim yang harus dimainkan oleh tiap tim Premier League, sekarang jumlah pertandingan berkurang menjadi 34. Musim Premier League pun akan menjadi lebih singkat. Kesempatan tim-tim top untuk bikin tur ke Asia, Amerika, dan region lainnya akan bertambah. Yang artinya semakin besar peluang buat globalisasi brand klub-klub besar ini di seluruh dunia. Kemudian, masih soal kompetisi, Project Big Picture akan meniadakan kompetisi Community Shield dan Piala Liga. Ini juga akan memberikan keuntungan yang lebih banyak buat tim Big Six di Premier League, karena Community Shield boleh dibilang memperpendek masa pramusim. Dan League Cup membuat kalender tim yang top 6 ini sangat padat, karena mereka juga rata-rata berkompetisi di kejuaraan-kejuaraan di Eropa. Usulan selanjutnya dalam Project Big Picture adalah mengenai distribusi hak siar. Di sektor ini, jumlah yang akan dibagikan oleh Premier League kepada 18 klubnya akan berkurang dari 92% menjadi 75% aja. Tapi EFL akan menerima
secara keseluruhan sebesar 700-an juta pound sterling untuk dibagikan ke klub-klub yang ada di 3 divisi yang ada di bawahnya IFL. Selain itu, masih terkait dengan hak siar dan media, seluruh hak siar terhadap kompetisi-kompetisi IFL akan dikelola oleh Premier League. Saat ini, berdasarkan deal yang dijalin antara IFL dengan Sky, pemasukan IFL dari hak siar adalah kurang lebih di angka 120 juta pound. Dengan dikelolanya pemasaran hak siar IFL oleh Premier League, diharapkan akan ada daya jual yang lebih terhadap pertandingan-pertandingan di kompetisi Championship, League One, dan League Two. Aspek lainnya yang diatur dalam Project Big Picture ini cukup menarik, yaitu akan ada sistem salary cap buat seluruh klub yang berkompetisi di IFL. Konsep ini mirip dengan sistem yang diberlakukan di olahraga-olahraga di Amerika Serikat yang memungkinkan adanya kompetisi yang lebih imbang di kompetisi-kompetisi IFL. Selanjutnya, yang merupakan aspek yang paling kontroversial dari Project Big Picture adalah usulan untuk menciptakan hak suara khusus bagi klub-klub yang merupakan long-term shareholders di Premier League untuk mengambil keputusan-keputusan tertentu yang terkait dengan Premier League. Yang dimaksud dengan klub-klub long-term shareholders ini adalah klub-klub yang paling lama berkompetisi di Premier League sejak liga ini bergulir pada tahun 1992. Tentunya klub-klub seperti Man United, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Man City, dan Tottenham Hotspur yang merupakan Big Six di Premier League akan memiliki hak suara khusus ini. Selain dari ke-6 klub ini, ada 3 klub lain yang juga akan memiliki hak suara khusus, yaitu Everton, West Ham, dan juga Southampton. Lalu apa aja hal-hal yang bisa secara eksklusif ditentukan oleh klub yang merupakan long-term shareholders? Berdasarkan special voting rights yang diusulkan, 9 klub ini akan punya hak eksklusif untuk menentukan hal-hal seperti penggantian anggota Premier League Board, penjualan hak siar, dan untuk memberikan lampu hijau buat pergantian pemilik klub tertentu. Hak ini tentunya membuat seakan 9 klub ini memiliki semacam superpower untuk mengendalikan Premier League dan mengubah kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh liga. Di luar kelima poin tadi, ada beberapa hal lain yang diatur dalam Project Big Picture, seperti alokasi dana buat pembangunan infrastruktur dan ketentuan-ketentuan khusus mengenai peminjaman pemain antar klub. Selain itu, ada juga beberapa kebijakan yang diharapkan akan diterima dengan baik oleh fans, seperti adanya cap buat harga tiket fans tandang di Premier League sebesar 30 pound sterling, dan alokasi minimal tiket untuk fans tandang sebanyak 3.000 tiket per pertandingan. Project Big Picture mendapatkan respon yang cukup negatif dari publik sepak bola, gak hanya di Inggris, tapi juga di seluruh dunia. Buat fans lokal yang kebanyakan punya romantisme luar biasa sama piramida kompetisi sepak bola di Inggris, proposal ini berat banget buat diterima. Buat kita, Project Big Picture ini meskipun kontroversial banget, dan bagi sebagian orang merupakan upaya klub-klub besar Premier League buat secara nggak langsung menguasai sepak bola Inggris secara keseluruhan, ada beberapa poin dari proposal yang menurut kita masuk akal untuk diterapkan. Terutama kalau kita pertimbangkan dampak buruk dari pandemi COVID-19 terhadap klub-klub sepak bola. Ada beberapa aspek dari Project Big Picture yang lumayan masuk akal buat setidaknya dipertimbangkan oleh Premier League dan juga IFL. Yang pertama, kita masih sadarin bahwa top 6-nya IPL ini punya kekuatan finansial yang sanggup untuk mengeksekusi proyek sebesar Big Picture karena mereka punya duitnya. Menurut laporan Deloitte dalam Football Finance edisi 2020, penghasilan per tahun rata-rata klub top 6 Premier League pada musim 2019-2020 adalah sebesar 500 juta pound. Jumlah ini 3 kali lipat lebih gede daripada pendapatan klub-klub lainnya. Lebih drastis lagi kalau dibandingkan dengan penghasilan klub-klub IFL. Kalau digabung, pemasukan keseluruhan 72 klub yang main di Championship, League One dan League Two adalah sebesar 200-an juta pound. Cuma kurang lebih separuh lebih dikit dari pemasukan klub top 6 di Premier League. Loh, tapi kan klub-klub top 6 juga terkena dampak finansial dari COVID-19. Emang benar, ada dampak secara finansial kepada klub-klub Big Six di Premier League dari hilangnya penonton di stadion karena COVID-19. Tapi Premier League sebenarnya ada di momentum yang cukup oke saat COVID-19 menjadi masalah global. Di awal musim 2019, Premier League memasuki siklus 3 tahunan baru dari paket hak siarnya, baik secara nasional di Inggris dan secara global di seluruh dunia. Meskipun ada penurunan dari nilai kesepakatan hak siar Premier League secara domestik, tapi secara global ada kenaikan yang positif. Untuk siklus 3 tahunan 2019 hingga 2022, ada kenaikan nilai hak siar sebesar 8%.
Dalam konteks yang lebih luas, kalau dibandingin dari 2 atau 3 siklus sebelumnya, ada tingkat pertumbuhan sebesar 150% dari nilai hak siarnya Premier League. Tapi kan nilai hak siar tersebut dinikmati oleh semua klub di Premier League, bukan hanya klub top 6. Iya, itu juga benar. Tapi, ada ketimpangan secara pemasukan antara klub-klub top 6 dengan klub Premier League lainnya. Sebagai perbandingan, pada musim 2018-2019, Arsenal yang merupakan klub dengan tingkat pendapatan paling rendah di antara klub-klub Big Six, memiliki pendapatan sebesar 393 juta pound. Jumlah ini hampir 2 kali lipat lebih gede daripada pendapatan West Ham United yang duduk di peringkat 7 dari sisi pemasukan, di mana West Ham cuma punya pemasukan sebesar 193 juta pound aja. Sementara itu, selisih jumlah pemasukan West Ham dengan Huddersfield Town, klub dengan peringkat pemasukan nomor yang paling buntut di EPL, bedanya cuma sekitar 70-an juta pound. Artinya, klub-klub top 6 memang ada di hegemoni keuangan yang luar biasa di sepak bola Inggris. Selain tingkat pemasukan mereka yang unggul jauh daripada klub-klub lainnya, klub-klub raksasa ini punya akses yang lebih baik sama institusi-institusi keuangan internasional dan juga sponsor-sponsor, yang berarti mereka bisa dengan lebih gampang mendatangkan uang buat sepak bola Inggris. Secara khusus, klub-klub EFL yang posisinya secara finansial tentunya nggak sebagus klub-klub yang bermain di Premier League. Perspektif kedua yang mau kita share, kenapa menurut kita Project Big Picture bisa masuk akal, adalah bagaimana fitur salary cap dapat melindungi klub-klub yang bermain di EFL. Fitur salary cap yang diusulkan dalam Project Big Picture bisa memberikan manfaat buat klub-klub yang bermain di EFL. Dalam beberapa tahun terakhir, tingkat pengeluaran klub-klub yang main di Liga Championship buat membayar gaji dan transfer pemain timpang banget dengan jumlah penghasilan atau pemasukan mereka. Menurut Deloitte, tingkat wage to revenue ratio atau persentase gaji dibandingkan pemasukan rata-rata di kompetisi championship adalah sebesar 107%. Secara keuangan, hal ini mengkhawatirkan karena berarti klub championship punya pengeluaran untuk gaji yang lebih besar dari tingkat pemasukannya. Data ini menunjukkan jelas bahwa tidak ada mekanisme kendali yang cukup buat menjaga keberlangsungan klub-klub EFL ini. Rasio yang sama juga cukup mengkhawatirkan di tingkat League One dan League Two, walaupun nggak setinggi di Championship. Masing-masing liga kasta ketiga dan keempat ini punya rasio gaji dibandingkan dengan penghasilan sebesar masing-masing 80 dan 78%. Rasio rata-rata di EFL ini sudah melewati rasio 70% yang merupakan warning threshold dari UEFA untuk kepatuhan terhadap prinsip-prinsip UEFA Financial Fair Play Regulations. Situasi ini kontras dengan keadaan klub-klub Premier League, khususnya klub-klub Big Six. Menurut laporan UEFA, Premier League merupakan salah satu liga dengan tingkat wage to revenue ratio terendah di Eropa. Berdasarkan UEFA Club Licensing Benchmarking Report tahun 2017, EPL memiliki tingkat wage to revenue ratio sebesar 56%. Nilai ini cuma kalah dikit dari Jerman di rasio 53% dan lebih baik dari Spanyol di 58%. Kalau data ini kita telah lebih dalam lagi di musim 2018-2019, Big Six Premier League punya tingkat wage to revenue ratio yang masih dalam batas aman berdasarkan standarnya UEFA. Dari ke-6 klub Big Six, cuma Chelsea yang punya rasio di ambang batas setinggi 70%. 3 klub top 6 dengan pendapatan tertinggi di Premier League yaitu Man United, Man City, dan Liverpool bahkan punya rasio yang jauh lebih baik di 56, 59, dan 58%. Pencapaian ini boleh dibilang impresif mengingat nilai total pengeluaran untuk gaji klub-klub top 6 jauh lebih tinggi daripada klub-klub EPL lainnya. Dari ke-6 klub ini, cuma Tottenham yang jumlah pengeluaran untuk gajinya ada di bawah angka 200 juta pound. Meskipun terdengarnya lumayan arogan, The Big Six punya kredibilitas untuk mengusulkan agar sistem salary cap diterapkan di level EFL. Beberapa tahun terakhir, klub-klub EFL santer dikabarkan memiliki pengelolaan keuangan yang sangat parah. Klub-klub kayak Bolton Wanderers dan Wigan Athletic merupakan beberapa nama yang sudah menjadi perhatian publik untuk isu finansial seperti ini. Yang paling parah adalah dikeluarkannya klub Bury FC dari EFL pada Agustus 2019 karena masalah keuangan yang berkepanjangan. Keadaan ini menunjukkan bahwa perlu ada mekanisme kontrol yang lebih baik di ketiga kompetisi EFL. Salary cap yang diusulkan dalam Project Big Picture dapat menggerakkan klub-klub EFL buat lebih disiplin dan hati-hati dalam mengatur pemasukan dan pengeluarannya. Aspek yang terakhir yang menurut kita cukup masuk akal dari usulan di dalam Project Big Picture adalah dihapuskannya kompetisi League Cup.
Di 5 besar Liga Eropa, hanya Inggris yang sampai sekarang masih memiliki turnamen Piala Liga. Hal ini berarti Inggris memiliki 4 kompetisi yang melibatkan klub di kasta pertama kompetisi nasionalnya. Spanyol pernah menerapkan kompetisi serupa dengan nama Copa de la Liga. Tapi karena alasan kepadatan kompetisi, turnamen ini cuma berlangsung kurang lebih 4 tahun dari tahun 1982 sampai 1986. Dengan adanya League Cup, boleh dibilang klub-klub Premier League punya jadwal paling padat dibandingkan dengan klub-klub yang main di Liga Top Eropa lainnya. Dalam poin ini, argumen kita sebenarnya terbatas sama League Cup aja, karena menurut kita, Community Shield adalah satu ajang yang patut dipertahankan. Karena selama ini sifatnya kan seperti sebuah Super Cup di tingkat domestik, di mana hal ini dijalankan juga oleh liga-liga top lainnya. Selain itu, dari bebannya, sebenarnya kan ini diselenggarakan dalam 1 hari. Artinya, pengadaan Community Shield ini cuma menambahkan 1 minggu di jadwal kompetisi dari tim yang berpartisipasi. Jadi kayaknya lumayan sayang kalau misalnya Community Shield ikut dihapuskan juga. Sekian dulu ulasan kita kali ini soal Project Big Picture. Memang saat ini kecil kemungkinan proyek ini akan direalisasikan oleh Premier League dan juga EFL. Tapi sebagaimana kita diskusikan, nggak semua proposal yang diusulkan harus sepenuhnya diharamkan. Bahkan beberapa di antaranya sebenarnya menurut kita punya potensi untuk menyelesaikan beberapa masalah, khususnya dalam keadaan krisis ini yang diakibatkan oleh COVID kepada klub-klub bola di Inggris. Apakah kalian setuju dengan opini kita kali ini? Atau mungkin ada poin-poin lain dalam Project Big Picture yang menurut kalian cukup masuk akal juga selain daripada apa yang udah kita bahas? Kalau ada, sampaikan tanggapan kalian dalam kolom comments pada video ini. Dan klik like kalau kalian menikmati diskusi yang kita bikin kali ini. Jangan lupa juga buat subscribe ke channel ballpark.id untuk terus ikutin konten-konten dari ballpark.id mengenai industri olahraga di dalam dan luar negeri. Kenapa? Because there's always a game outside the game.